Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Fitria Rahayu, NIM 2019 11230. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Putri Sheila Maria Sabrina, NIM 2019 11229. Yang kedua ada saya sendiri, Nurlaili Fitria Rahayu, NIM 2019 11230. Yang ketiga ada Alvina Rahmawati, NIM 2019 11245. Yang keempat ada Malihatul Hidayah, NIM 2019 11252. Yang kelima ada Vintanea Melani Wijaya 2019 11255. Yang terakhir ada Husna Mafaza dengan NIM 2019 11350. Di sini saya akan membacakan sejarah Starbucks. Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich panas dan dingin, kue kering manis, camilan, dan barang-barang merchandise seperti gelas dan tumbler dengan ciri khasnya. Gerai kopi ini pertama didirikan oleh 3 orang laki-laki, yaitu Jerry Baldwin, guru bahasa Inggris, Gordon Bowker, penulis, dan Jeff Siegel, guru sejarah. Sejak didirikan pada tanggal 30 Maret 1971 di Seattle, yang mereka terinspirasi oleh pengusaha pemanggang dan pengecer biji kopi Alfred Pitt yang mereka kenal secara pribadi. Untuk menjual biji kopi berkualitas tinggi beserta peralatannya, awalnya perusahaan ini hendak diberi nama Pequot yang diambil dari nama kapal pemburu Moby Dick, tetapi nama ini ditolak oleh sejumlah pendiri pendamping. Perusahaan ini akhirnya diberi nama sesuai nama muallim satu kapal Pequot, Starbucks. Lika-liku Starbucks. Tahun 1981, Howard Schultz, seorang sales peralatan dapur, mengunjungi Starbucks. Kemudian, Schultz terpesona dengan gerai kopi ini dan memutuskan berkarir di Starbucks pada tahun 1982 dan menjadi direktur marketing dan operasional retail Starbucks. Schultz mengajarkan skill sales pada pegawai agar pelayanan lebih baik, dan ia membuat brosur agar pelanggan lebih mudah mempelajari produk Starbucks. Tahun 1983, Schultz mengunjungi Italia untuk melihat pameran kafe. Ia menyukai konsep kafe di Italia, tetapi Baldwin dan Bowker menolaknya. Pada tahun 1985, Schultz keluar dari Starbucks dan ia membuka gerai kopi bernama Giornale, dan telah populer setelah 2 tahun yang lalu. Starbucks dijual oleh Baldwin dan Bowker, lalu diberi oleh Schultz, dan dengan segera ia menggabungkan merek Starbucks dengan konsep kafe. Setelah dibuka pada 1992, Starbucks langsung digemari oleh banyak orang, dan sekarang Starbucks berhasil membuka lebih dari 30.000 lebih gerai di seluruh dunia. Visi Starbucks: 1. Menciptakan budaya kehangatan dan rasa memiliki di mana semua orang berhak diterima. 2. Bertindak dengan berani, menemukan cara baru untuk mengembangkan perusahaan kita dan satu sama lain. 3. Hadir, terhubung dengan transparansi, martabat, dan rasa hormat. 4. Memberikan yang terbaik dalam semua yang dilakukan dan bertanggung jawab atas hasil yang telah terlihat. Misi Starbucks: untuk menginspirasi dan menjaga semangat manusia, satu orang, satu cangkir, dan satu lingkungan pada satu waktu. Selanjutnya yaitu struktur organis Starbucks. Yang pertama ada direktur manajer, yaitu memberikan bimbingan dan arahan pada bagiannya dengan tujuan pelaksanaan tugas. Sebagai penentu utama keputusan internal perusahaan yang mengarah pada keseluruhan kebijakan strategi dan pengembangan usaha. Yang ketiga, menetapkan tugas, tanggung jawab, serta otoritas kepada setiap pejabat yang berada di bawah pemimpinan. Selanjutnya, Corporate Secretary and Law mengatur seluruh tanggung jawab mengenai usaha dan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan legalisasi usaha. HRD atau Human Resource Development, yaitu memiliki wewenang dalam program yang berkaitan dengan kepegawaian. Contoh tanggung jawabnya yaitu Training Development. Yang keempat ada Accounting Head, yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur keuangan perusahaan yang membuat laporan keuangan setiap
bulannya. Yang kelima, General Relation Head, yaitu tugasnya berhubungan langsung dengan publik masyarakat dan hal umum lainnya. Yang keenam, ada Marketing and Promotion Head, yaitu tugasnya mempublis dan memasarkan perusahaan serta melaksanakan pengembangan produk berdasarkan survei pasar. Yang ketujuh, ada Information and Technologies, tugasnya mengembangkan IT perusahaan di setiap detailnya. Yang kedelapan, ada Project and Property Head, tugasnya menyediakan pemelihara properti dan atau sarana prasarana pembangunan retail. Kinerja perusahaan Starbucks. Kinerja yang dilakukan perusahaan Starbucks sangat cemerlang sehingga membuat perseroan memasang target ekspansi gerai Starbucks lebih banyak lagi. Perusahaan sedang menargetkan untuk membuka 70 gerai baru dan di mana yang 60 gerai itu diperuntukkan bagi Starbucks. Kinerja perusahaan yang utama dalam proses perkembangan perusahaan yaitu sumber daya manusianya dalam membuat konsumen untuk selalu kembali untuk berlangganan kepada Starbucks dibutuhkan pelayanan yang maksimal, cepat, dan tepat. Selain itu, lokasi dan tempat yang nyaman juga menjadi proses kinerja perusahaan supaya mengikat konsumen untuk selalu kembali ke gerai ini. Dalam persaingan yang ketat ini dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang luas dari karyawan maupun atasan supaya membangun perusahaan dalam mencapai visi dan misi yang ada pada awal pendirian. Mereka juga dituntut untuk mempunyai keterampilan dan kepribadian yang baik serta mempunyai skill dalam berkomunikasi kepada konsumen. Selanjutnya ada analisis segmenting, targeting, positioning atau pasar global. 1. Segmentasi. Segmentasi ini ada beberapa poin utama secara demografis, geografis, dan psikografis. Untuk demografis, Starbucks target konsumen rata-rata umur 22-54 tahun, baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dengan tingkat penghasilan yaitu sekitar kurang lebih 5 juta dalam satu bulannya. Untuk geografisnya, Starbucks berada di dalam negeri dan luar negeri. Sedangkan untuk psikografis, Starbucks itu memiliki gaya hidup yang glamor, golongan kelas menengah ke atas, dan gaya hidup yang terbilang hedon. 2. Targeting. Pada target pasar Starbucks yaitu termasuk kalangan kelas menengah ke atas. Untuk sistem target pemasarannya, perusahaan memilih ini dikarenakan sesuai dengan branding yang telah diciptakan dan juga melihat dari segmentasi pasaran yang ada. 3. Positioning. Untuk pemilihan data outlet, Starbucks hanya memilih mall atau kawasan elit. Mereka yakin bahwa produknya akan laku keras di kalangan tersebut. Kegiatan promosi pemasarannya pun sangat pas dilakukan dan tepat sasarannya dengan segmentasi yang dituju yaitu kepada mereka yang menginginkan pengalaman minuman kopi yang terbaik. Starbucks berhasil membangun merek yang melekat di hati para konsumen sehingga menjadi pelanggan setia. Analisis segmenting, targeting, positioning, pasar global. 1. Segmentasi. Pada segmentasi ini ada beberapa poin utama secara demografis, geografis, dan psikografis. Yaitu untuk demografis, Starbucks target konsumen rata-rata umur 22-54 tahun, baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dengan tingkat penghasilannya yaitu sekitar kurang lebih 5 juta dalam satu bulannya. Selanjutnya untuk geografisnya, Starbucks berada di dalam negeri dan luar negeri, sedangkan untuk psikografis Starbucks itu memiliki gaya hidup yang glamor termasuk golongan kelas menengah ke atas dan gaya hidup yang terbilang hedon. Analisis strategi memasuki pasar global. Starbucks menggunakan strategi pertumbuhan atau grow baik secara internal ataupun eksternal. Internal yaitu terus mengembangkan produk terutama kopi. Sedangkan eksternal yaitu membuka cabang-cabang di berbagai negara. Dalam memanage cabangnya, Starbucks menggunakan strategi transisional, di mana mengkombinasikan koordinasi global untuk meraih efisiensi dengan fleksibilitas. Untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti menu Coffee of the Week yang sama di seluruh dunia. Karena konsumen maupun lingkungan pemasaran selalu berubah, Starbucks menggunakan strategi demand-oriented pricing agar lebih memahami keinginan dan harapan para konsumennya. Starbucks juga menerapkan value-based
pricing untuk memaksimalkan keuntungan. Starbucks mempertahankan kurva permintaan yang cukup inelastis karena hanya daerah tertentu yang ditargetkannya untuk setiap peningkatan harga. Dan harga variasi di seluruh US atau Amerika Serikat. Kenaikan terbaru mempengaruhi wilayah Northeast and Sun Belt. Tetapi harga Florida dan California tetap sama. Selanjutnya, Starbucks memutuskan untuk go internasional. Produksinya dengan menggunakan 3 strategi, yaitu 1 joint ventures, 2 licensing, dan 3 fully owner subsidiaries. Gerai Starbucks membuka minuman yang mirip kopi dan mengeluarkan peraturan dilarang merokok yang harus dihindari oleh wanita Jepang. Nah, Starbucks berfokus pada komitmen, yaitu menyajikan produk yang kreatif, berbasis kopi unggul dan makanan lainnya yang cocok untuk mendukung minuman kopi. Nah, contohnya adalah pastry, cake, dan lainnya. Kualitas kopi yang dipakai Starbucks harus memenuhi standar yang berkualitas tinggi. Kopi mereka berasal dari pertanian organik. Starbucks membeli pertanian tersebut dan membantu memulihkan dan menjaga kesehatan tanah, mengurangi penggunaan pestisida, dan membangun pertanian yang beragam secara biologis. Starbucks juga bertanggung jawab dalam menyediakan kondisi yang memadai, seperti upah minimum dan pelatihan kepada para petani. Jadi, kesimpulan dalam pembuatan makalah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang sebuah mata rantai kopi yang berasal dari perusahaan terbesar yaitu Starbucks dan dalam bidang kopi yang memiliki kualitas premium. Dengan adanya pembahasan rantai dari perusahaan Starbucks, diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar dalam perkembangan kopi di negara kita Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dalam memenuhi tujuan tersebut, kelompok kami mengusulkan untuk mengintegrasikan literatur global value chains, di mana terdapat peran pemerintah yang turut hadir dalam kegiatan perekonomian perusahaan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya di Starbucks Coffee oleh para penelitian diharapkan dapat mempertimbangkan untuk mengangkat masalah mengenai pengembangan inovasi minuman yang dilakukan oleh Starbucks Coffee.